Novita, Siapa Pak? Sementara ini sudah 21 orang, sudah lengkap sih Pak, tinggal beberapa orang lagi nih kayaknya. Mitranya sudah sih mungkin berapa? Pak. Kalau Korwil Mitranya Karek juga, sudah lengkap Bapak izin. Korwil Karek lengkap. Terus KSPPG? Boleh, KSPPG-nya? teman-teman boleh Karek, boleh sama Korwil boleh dibantu absen. Karena saya juga kalau ngelihat yang SPPI-nya, kepala dapurnya agak kesulitan ya. Karena mereka Ya, tidak melakukan pendataan nama. jangan di pusat, saya tidak setuju. Tadi saya Eh, sudah sampaikan, Karek Karek berkoordinasi coba dengan laporan. Korwil. Ya, Korwilnya yang harus turun mendata, karena mereka yang punya data betul. KSPPG. Siap. Izin mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan SPPI boleh di-rename namanya. Kalau tidak di-rename atau namanya cuma titik atau lain-lain, kita boleh keluarkan Ibu izin. Petunjuk. Keluarkan saja, keluarin Sekaligus aja. di absen ya. Di absen Keluarin sekalian. aja kalau nggak ada yang patuh sama aturan, keluarin aja. Siap, siap. Yayasan dan mitra juga ya. Ini diundang juga ya. Siap betul Bapak, diundang juga Bapak. Bu Mohon Yesi, berkenan Bapak Pak Ibu. Boga, Pak Ranto, dan Ibu Hilda. Ini barusan Pak Waka menyampaikan. Kita mungkin mulai dulu. Masing-masing kita menyampaikan dari sisi kita, tusi kita masing-masing. Nanti setengah 12 Pak Waka bergabung dan langsung memberikan arahan sekaligus closing statement. Begitu Bu Yesi. Mungkin kita mulai dulu, mungkin Ibu Yesi, Pak Boga menyampaikan apa, Pak Ranto, Ibu Hilda, dan termasuk saya. Setelah itu sampai jam setengah 12 Pak Waka bergabung dan memberikan arahan. Demikian Bu Yesi, silakan. Baik, terima kasih Pak Rahman. Kita dahuluin saja dulu. Memang tadi arahan Pak Waka menyampaikan bahwa kita diminta untuk mendahului. Kalau dari sisi Sistakol sendiri adalah kami menegaskan kepada satu, tata tertib selama pelayanan di SPPG maupun di sekolah. Ya, lalu yang kedua, tata tertib ini tidak saja tata tertib pelayanan makanan, tetapi tata tertib data. Nanti akan disampaikan ke Pak Boga. Kalau saya melihatnya di teman-teman KSPPG wajib sudah mendata. Mulai saat ini sudah wajib mendata penerima manfaatnya by name by address. Karena ini sudah saatnya untuk kita menciptakan suatu database yang bagus. Nanti Pak Boga akan menyampaikannya. Jadi itu dari kami di Sistakol terkait penerima manfaat. Lalu yang kedua adalah menu. Tolong menu diperhatikan sekali. Jangan menyalahkan orang saja untuk tidak memakan apa yang kita buat. Tapi coba rasakan, kalau kita jadi mereka, merasakan makanan kita bisa dimakan nggak? Jadi itu. Jadi jangan terlalu acuh terhadap makanan, rasa. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kami beberapa kali ditegur oleh pimpinan, nyatakan bahwa makanan itu nggak ada rasa. Ya, tolong, gitu loh. Nah, ini tolong KSPPG kepada seluruh pengawas gizinya, tolong disampaikan. Jadi feel-nya itu feel kita gitu loh. Kita tuh kalau makan itu bisa nggak? Kalau nggak bisa makan ya jangan kasih orang. Jangan kasih anak itu suruh makan. Kalau kita tidak bisa makan makanan itu. Gitu. Dan jangan berpikir dari sisi kita saja. Harus berpikir dari sisi siapa yang harus memakan ini. Jadi itulah dibutuhkan kreativitas kepada seluruhnya. Itu ya. Mohon Bapak Ibu Mitra sekali lagi kerjasamanya. Jangan coba-coba mempengaruhi kepala SPPG untuk berlaku yang tidak pas. Jangan ada lagi markup harga, markup segala-gala. Jangan ajari adik-adik kami ini untuk berbuat atau berpikiran macam-macam untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai. Tolong sekali lagi
patuhi apa yang aturan yang ada, di mana harga-harga harus sesuai dengan HET, dan bila ada KSPPG yang menolak Bapak Ibu Mitra harganya di luar atau di atas HET dan itu sudah disurvei oleh mereka, tolong maklumi, tolong juga pahami tanggung jawab mereka. Jadi itu yang kami minta supaya kita semua dapat bekerja sama, itu ya. Itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi gitu loh ya. Dan kepada Kepala SPPG, nanti akan ada tambahan dari Pak Rahmat, bagaimana pengawasan di antara kalian untuk tidak buat macam-macam. Ingat, kalian ASN, kalian punya janji, kalian punya komitmen untuk bisa melaksanakan ini sesuai dengan aturannya. Itu kalau dari saya, dari Sistakol, patuhi aturan yang ada saat ini dan baca baik-baik aturannya. Jadi tidak hanya berpangku kepada Juknis, ada SE yang sudah dikeluarkan, SE terbaru tolong dibaca baik-baik. Jangan hanya melihat, oh ini libur, liburnya apa? Dibaca baik-baik. Ini sering kita dapat komen, dapat sesuatu, dapat masukan. Ini liburnya buat libur sekolah, liburan waktu tahun ajaran, liburan waktu keagamaan. Enggak, baca baik-baik. Itu untuk apa? Libur. Berarti kalau tidak ada pelayanan, berarti kan libur. Hal apa yang harus dilakukan pada saat tidak ada pelayanan? Itu. Tolong dibaca baik-baik oleh KSPPG dan jangan coba-coba untuk mencari-cari celah-celah apapun. Jadi ada dua memang Jukmis, dan Jukmis saat ini akan kita perbaiki. Sedang dalam proses dan dalam waktu dekat akan ada banyak perubahan di Jukmis tersebut. Jadi tolong teman-teman semua untuk KSPPG dapat bekerja sama. Untuk Korwil, Korcam, untuk tidak bermain-main di luar. Tidak lagi menetapkan lagi, saya mendengarkan bahwa banyak yang mitra atau KSPPG yang didesak beli bahan baku harus dari dia. Kalau enggak, tidak ditempatkan lah atau seperti apa diancam lah, Korwil dan Korcam, jangan coba-coba. Tuh, kalau saya dengar saya akan laporkan ke Pak Rahman. Ini saya sudah banyak mendapat masukannya dari berbagai pihak. Iya, itu yang jadi patuhi semua aturan yang sudah ada, kebijakan yang sudah ada kita patuhi. Kebijakan yang keluar itu sifatnya kelembagaan, bukan perorangan. Jadi kemarin kalau kalian sudah baca berbagai dari media sosial bahwa anggota DPR pun dari Komisi 9 sudah menetapkan bahwa segala kebijakan yang keluar itu kelembagaan, bukan perorangan. Jadi apa yang sudah berlaku sampai saat ini dengan SE yang terbaru itu berlaku. Tolong diperhatikan. Demikian dari saya, mungkin dari Pak Boga. Baik, terima kasih Bu Yesi, bisa saya hormati Pak Baro Rahman, Pak Dirmanto, Bu Yesi dan Bu Fida, para jabat tinggi pertama di PGN. Saya hormati juga para teman-teman saya, para kepala KPPG, koordinator regional, Korwil, Korcam, para kepala SPPG, serta para yayasan dan mitra. Ya, ingin kami sampaikan kaitan dengan menyambung yang disampaikan oleh tadi Bu Yesi, bahwa kaitan dengan pengelolaan data, tata kelola data. Kami ingatkan kembali pada para kepala SPPG, dan terima kasih juga sebelumnya, di 3 minggu yang lalu, kita minta akan proses pengkinian kelompok penerima manfaat, upaya para Karek, Korwil, Korcam, ya ini cukup baik, meskipun harusnya selesai dalam 5 hari, tapi lebih dari itu. Nah, KPM sudah dilakukan pengkinian. Selanjutnya adalah pengkinian dengan penerima manfaat. Pengkiniannya apa? Yang tadi disampaikan juga, bahwa setiap SPPG menyampaikan data berdasarkan nama dan berdasarkan alamat, atau by name by address, atau dalam hal ini karena teman-teman melayani KPM-nya ini adalah KPM utamanya saat ini di sekolah, maka menyesuaikan dengan data siswa. Dalam seminggu terakhir, kami serial dari teman-teman Pusdatin menyampaikan pada para
para kepala SPG untuk bisa mengikuti dan memahami bisnis proses di master penerima manfaat. Ya, jadi ada modul NPM di mana bisa diikuti bagaimana bisnis prosesnya. Di dalam NPM itu data penerimaan manfaat sudah kami inputkan. Jadi data yang kami inputkan adalah berdasarkan data Dapodik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di situ terlihat nama-nama dan nomor induk siswa yang ada di masing-masing sekolah. Tugas para kepala SPG adalah meyakinkan bahwa nama-nama tersebut masih ada di sekolah tersebut dan masih pada jenjang yang bersesuaian. Kalau tidak, maka lakukan proses pengkinian. Proses pengkiniannya seperti apa? Di dalam serial yang kami sampaikan kepada para kepala SPG, telah disampaikan bagaimana cara melakukan proses pengkinian. Baik melakukan melalui proses fitur import ataupun penambahan langsung. Ya, sekali lagi, ini sangat diperlukan untuk memvalidkan berapa jumlah penerima manfaat di masing-masing SPG. Kemarin kita juga pahami ada SPG yang ada KPM yang dilayani oleh lebih dari satu SPG. Kalaupun itu masih terjadi, maka harus dengan tepat para SPG ini mencatatkan apakah SPPG A itu melayani kelas 456 untuk sekolah X, kemudian SPPG B melayani kelas 123 untuk sekolah X. Jadi tidak boleh bersamaan. Ya, jadi tidak mungkin satu penerima manfaat dilayani oleh lebih dari satu SPG. Jadi sekali lagi para teman-teman para SPG agar segera melakukan proses pengkinian data di NPM. Kami selama 1 minggu terakhir ini intens menyampaikan sosialisasi bagaimana proses-prosesnya. Ada yang belum memiliki NIK, upaya apa yang dilakukan sudah disampaikan. Ada yang belum memiliki NISN, upaya apa yang dilakukan kami sampaikan. Kenapa demikian? Karena data yang teman-teman masukkan selanjutnya akan kami cross-check kembali dengan data dari Kementerian Dikdasmen. Jadi prosesnya dua sisi. Kemudian pertama kami sampaikan lebih dulu, terus kemudian teman-teman melakukan proses validasi. Dari validasi itu akan dicek ulang dengan data Dikdasmen kembali. Sehingga ini meminimalisir perbedaan data di lapangan. Tetapi intinya adalah bahwa teman-teman para kepala SPG ini melakukan proses pengkinian data penerima manfaat. Hal yang lain adalah kemungkinan dalam waktu dekat juga nanti mengikuti kebijakan yang ada, apakah sesuai juga dari Juknis, di mana sekolah mungkin saat ini belum memerlukan layanan makan bergizi gratis, karena di sekolahnya sudah ada yang lain, agar segera menyampaikan informasi tersebut. Surat pernyataan agar segera sampaikan, sesuai juga dengan Juknis, di mana di modul MPM yang juga oleh teman-teman kami sosialisasikan. Jadi 2 poin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Yesi dan Pak Rahman, kaitan dengan tata kelola data. Pertama adalah para kepala SPG disegerakan melakukan proses pengkinian data individu, utamanya yang saat ini adalah di sekolah, kemudian juga memberikan informasi apakah sekolah yang saat ini dilayani akan terus berlanjut atau tidak berkaitan dengan program ini sesuai dengan Juknis yang ada. Ya, kalau memang tidak, maka unggahlah surat pernyataannya ke dalam modul yang ada di MPM. Demikian dari saya, Pak Rahman. Kami kembalikan. Ya, terima kasih.
Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Boga. Jadi mohon kepada teman-teman semua di sini perangkat BGN ini semua ya. Dan mitra, yayasan, lalu KPK, SPPG, Karek, Korwil, KPPG itu semua adalah mitra BGN. Bukan mitra BGN, perangkatnya BGN. Jadi tolong mohon untuk diperhatikan apa yang sudah diarahkan Pak Boga. Baik, selanjutnya mungkin dari Dialur ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak Ranto untuk Dialur karena ini menyangkut pengadaan penyaluran di setiap momen yang ada di kita setiap hari. Silakan Pak. Pada Baik, terima kasih Bu Sesdep Sistakol yang saya hormati, Kepala Biro SDMO, Kapus Datin dan Kepala Biro Hukum Humas, juga para yayasan, ketua yayasan atau mitra dan juga organik Badan Gizi Nasional dari KPPG, Karek Korwil, SPPG dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, pada momen ini saya rasa Bapak Ibu semua sudah memahami dan mengetahui bagaimana Badan Gizi Nasional berupaya untuk melakukan penataan penerima manfaat. Nah, semua ini tentu peran itu akan sangat membutuhkan effort Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama, mumpung di sini ada para perwakilan atau ketua yayasan dan juga mitra, saya ingin tekankan satu hal bahwa betul bahwa memang Bapak Ibu para ketua yayasan dan mitra ya sudah memiliki suatu perjanjian dengan Badan Gizi Nasional. Ya. Tapi ingat juga bahwa di balik itu Bapak Ibu juga memiliki tugas tanggung jawab yang bukan hanya sekedar kalau kita melihat dari sekedar manfaat daripada perjanjian itu, tapi ada layanan kepada masyarakat, pada penerima manfaat. Inilah yang ingin kami minta kepada Bapak Ibu sekalian, para mitra yayasan, bahwa tugas Bapak Ibu sekalian adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi jangan tidak peduli, jangan hanya sekedar melaksanakan apa adanya, sekedarnya gitu ya, tidak berkualitas, sehingga uang itu, banper itu terkesan tersalurkan sia-sia. Ya. Banyak kita dengar, banyak kita lihat penerima manfaat ya yang mengeluhkan persoalan taste, ya, persoalan pengiriman dan lain sebagainya. Sehingga waste-nya begitu besar. Ya, ini banyak pihak yang menyoroti, banyak pihak yang melihat. Jangan itu hanya sekedar menjadi bagian rutinitas, belanja, masak, kirim, nggak peduli sisanya seperti apa. Bapak Ibu semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan itu dimakan, dikonsumsi dengan layak, dan habis. Ini bukan hanya memberi makan. Ya. Ini bukan hanya menyalurkan bantuan pemerintah, tapi bagaimana di situ ada intervensi pemerintah melalui Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi stunting, untuk memberikan kualitas panganan, perbaikan gizi bagi generasi khususnya penerima manfaat yang sedang kita layani saat ini. Jadi tadi Bu Sesdep sudah sampaikan, ya, Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa ini adalah program pemerintah prioritas. Jadi kembali kepada semangat itu, jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan keuntungan, jangan hanya memikirkan haknya. Saya tahu saat ini sedang beredar banyak ya di WhatsApp grup gitu ya. Ada ketidakpuasan dengan kebijakan-kebijakan Badan Gizi Nasional yang baru berkaitan dengan insentif. Ada menyebarluaskan dengan pernyataan-pernyataan yang siap mengembalikan, bukan itu yang kami butuhkan. Bukan itu yang kami minta. Ya, tapi perbaikan. Kalau selama ini Bapak Ibu mitra atau yayasan sudah
melakukan pelayanan, menjalankan penyaluran bersama-sama evaluasi. Bukan hanya tugas BGN mengevaluasi itu, bukan hanya tugas kepala SPPG, bukan hanya tugas daripada organik BGN di masing-masing tempat untuk evaluasi, tapi juga bagian daripada peran Bapak Ibu mitra yayasan untuk mengevaluasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga disampaikan kepada rekan-rekan organik Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor, Karek Korwil, Kepala SPPG, agar tetap menjalankan tugas secara integritas. Saya tahu, saya tidak usah sebutkan satu persatu, ada di antara kalian semua yang bermain-main dengan supplier, mengatur logistik, mengunci logistik untuk penyaluran pada mitra. Ya, saya tidak ingin seperti itu. Tidak ada seperti itu pengaturan-pengaturan. Anda sudah diberikan tugas di situ, diberikan tanggung jawab di situ. Tidak ada yang ngunci-ngunci supplier, tidak ada yang ngunci-ngunci logistik, apalagi mengendalikan VA. Sudah dipindah, masih satu orang pegang beberapa VA. Saya tahu itu. Saya sudah proses beberapa orang. Ya, dan ini saya tahu tidak hanya terjadi di satu tempat. Saya sudah peringatkan itu, jangan sampai ketahuan nanti Kepala Biro SDMO bisa proses itu, dan Anda bisa menerima sanksi yang sesuai ya, dengan apa yang Anda lakukan. Yang ketiga, di momen ini, mumpung Pak Waka juga sudah hadir, yang saya hormati Pak Waka, jadi tadi saya sudah singgung bagaimana Badan Gizi Nasional sedang melakukan penataan, ya, penataan kembali dan juga refocusing penerima manfaat, data yang penerima manfaat itu sangat dibutuhkan. Bayangkan Anda semua sudah melayani, sudah bekerja selama 1 tahun. Saya mulai masuk di Dialur bulan September sampai dengan sekarang, saya tidak tahu persis berapa penerima manfaat tiap hari yang menerima manfaat daripada penyaluran. Setiap saya minta, tidak jelas, tidak ada. Bisa dibayangkan sekarang sudah sekian lama, ya kita semua akan pontang-panting. Kenapa? Harusnya ini pekerjaan yang rutinitas setiap hari bisa dipantau, bisa dicatat, tapi tidak ada yang melakukan di situ. Kami tidak tahu persis per harinya berapa. Padahal kalau secara anggaran, secara RPJMN, angka itu ada. Duit itu dihitung berdasarkan angka. Tapi tidak terlihat berapa yang terima. Hanya menyalurkan duit sekian triliun, ya, sekian rupiah. Siapa yang terima? Berapa banyak yang terima? Apalagi dengan mekanisme yang top up. Memberikan bagi teman-teman ini semacam kayak pengabaian. Sudah dikirim rutin, berkala top up tiap periode, tiap minggu, tiap berapa hari, tidak perlu laporan. Nah, itu terjadi. Nah, jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan agar semua Bapak Ibu, baik tadi dari Organik Badan Gizi Nasional dan juga Yayasan dan Mitra, saya minta semuanya bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya kita dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi pada penerima manfaat kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sesdep. Baik, terima kasih Pak Ranto. Baik Bapak Ibu semua, komponen seluruh BGN, mitra yayasan, Karek, SPPG, Korwil dan KPPG, dan Bapak Ibu semua pejabat tinggi Pratama yang hadir di sini. Baik, ini Pak Waka sudah hadir. Mari kita dengarkan arahan beliau. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita akan melakukan koordinasi setiap minggu. Jadi mohon kesediaannya, mohon waktunya untuk bisa menyempatkan lagi untuk hadir di koordinasi setiap minggu yang akan dilaksanakan oleh Pak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Trenggono. Baik, tanpa memperlama waktu kami serahkan ke Pak Waka. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bu Yesi, gimana? 1, 2, 3 suara saya? Kedengaran Pak? Jelas Bapak. Clear Pak, jelas. Ini saya lagi nyupir mobil, ya, jadi biar tahu semua. Saya lagi nyupir mobil, nggak ada masalah. Selama untuk bangsa dan negara, selama untuk BGN, lagi terjun payung pun kita siap gitu loh ya. Jadi terima kasih ya yang saya hormati para eselon 2 ya yang ada di Zoom ini. Di sini ada, saya nggak bisa lihat karena nggak ini ya, nggak
di Zoom di kantor ya. Tadi saya lihat ada Bu Yesi sebagai host, Pak Ranto, Pak Rahman tadi ada suaranya. Saya yakin ada juga Bu Hida, kemudian Pak Boga ya, dan yang lainnya yang hadir yang tidak saya bisa sebutkan ya tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian para KPPG, Karek Korwil dan KSPPG beserta mitra. Ya, saya selalu ngomong KSPPG didampingi mitra. Ya supaya apa? Supaya betul-betul antara KSPPG dan mitra ini jangan ada miss sedikit pun. Ya. Saya selalu dapat laporan dari mitra, KSPPG-nya nggak benar. Laporan dari KSPPG, mitranya nggak benar. Ini sopo yang benar nih kan? Saya juga aneh. Udah daripada bingung-bingung gitu, KSPPG dan mitra harus kompak. Gitu ya. Saya tidak mau mendengar ada KSPPG yang dengan mitra tidak kompak. Nanti Pak Rahman ya, coba cek KSPPG yang nggak kompak sama mitranya. Siap, Bapak. Ya. Kasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali, kasih tindakan. Siap. KSPPG dan mitra harus kompak. Ya. KSPPG juga jangan kamu sedikit-sedikit ngeluh seperti nggak pernah dididik di SPPI aja kamu. Jangan nggak boleh ngeluh. Jangan baru saya ngomong kenceng gini, udah banyak laporan. Katanya Waka galak, marah-marah terus. Bukan marah. Saya begini menggugah kalian. Ya. Saya begini supaya kalian bisa bekerja dengan baik gitu loh untuk menyiapkan MBG anak-anak bangsa ya. Itu. Yang pertama ya, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa kalian sekali lagi KSPPG dan mitra harus betul-betul kompak, solid, satu rasa ya. Kalau udah enggak udah susah mau menyiapkan MBG sebaik apapun kalau antara KSPPG dan mitra udah nggak kompak, udah ya nggak ada gunanya MBG ini. Saya dapat laporan dari mana-mana nih, ya, mitranya sebagai apalah, sebagai inilah, sebagai itulah, ya KSPPG juga, ya. Tapi semua ini KSPPG dan mitra yang baik banyak, lebih banyak yang baiknya. Saya hormat, salut kepada KSPPG yang udah baik. Saya hormat dan salut kepada mitra yang sudah mengikuti kebijakan, mengikuti aturan, mengikuti iramanya BGN. Kita tidak ada sedikit pun ya untuk berbuat yang sewenang-wenang. Kita tidak ada sedikit pun ya merugikan siapapun, tidak ada. Kita hanya untuk satu, kita siapkan MBG yang terbaik. Tidak ada tendensi apapun. Ya, jadi sekali lagi tolong ya mitra KSPPG ya betul-betul harus bisa bekerja sama yang baik ya, harus bisa memberikan yang terbaik sehingga betul-betul ya MBG yang disiapkan oleh SPPG ini bisa terlaksana dengan baik tanpa ada sedikit pun hal-hal yang negatif ya. Sampai dengan saat ini saya yakin bukan hanya 1-2 ya yang sudah saya terima ya di Jember ada yang keracunan ya, SPPG-nya jelek ya, udah jelas disuspend, kalau udah keracunan suspend. Makanya tolong hati-hati SPPG ya. Jangan sedikit, saya juga kasihan kalau misalkan kamu SPPG-nya udah baik ya, mungkin ya saya nggak bilang ini, mungkin ada orang yang nggak suka, sabotase dan sebagainya. Itu saya juga kasihan kalau ada seperti itu, tapi saya yakin tidak ada ya. Sehingga yang di Jember ini kamu ya, makanya kamu cek KSPPG itu harus ya. Saya dapat laporan ada KSPPG yang tidak ada di tempat, KSPPG nggak nungguin dapurnya, ini aneh gitu loh. Kamu pendidikan lama-lama jadi KSPPG kok nggak tinggal di tempat ya. Ya ini oknum aja gitu loh. Mayoritas saya yakin KSPPG sudah baik itu. Ya. Kemudian juga saya juga mendapat laporan hal-hal yang negatif-negatif, tolong. Ya, sekali lagi kuping saya agak tipis nih. Jangan berikan saya informasi yang negatif-negatif, baik dari mitra maupun dari KSPPG. Ya. Saya inginnya mitra informasi ke KSPPG-nya baik. Saya inginnya KSPPG
informasi mitranya juga baik, itu loh. Susahnya apa sih saya bilang? Kalau kalian bisa menyadari tupoksi kalian masing-masing ya, tupoksi saya sebagai KSPPG itu seperti ini, tupoksi saya sebagai mitra seperti ini, udah, sulitnya di mana gitu loh, ya. Kok saya ya memang tidak banyak, tapi kan ada laporan seperti ini, saya sedih juga gitu loh, ya. Jadi ini coba saya wajib sampaikan ini ya. Saya juga ingin, ini kan anak-anak kita gitu loh. Saya udah bilang kemarin, cobalah kalian KSPPG, mitra juga sama. Kalian datangi orang yang anak-anak yang kita beri makan. Kalian lihat anak-anak pada makan, kalau nggak tersentuh hatinya, wah susah juga ini. Saya aja masih tersentuh ngelihat anak-anak kita makan dengan lahap, anak-anak kita makan dengan semangat. Waduh, ya nggak ada tuh yang bisa kegembiraan hati saya melihat hal seperti itu gitu. Ya, jadi saya minta tolong ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Ranto, saya lihat bagus itu. Ya, jangan ada yang seperti itu tuh. Dan saya yakin ada. Kalau ada informasi seperti itu berarti memang ada seperti itu gitu loh. Saya ratas kemarin juga, ulangi, RDP kemarin ya, itu juga banyak informasi-informasi ya, KSPB-nya beginilah, KSPB-nya begitulah ya. Ini laporan dari mitra yang jelas gitu loh. Kalian nggak perlu khawatir. Ya saya sebenarnya terus terang, kamu KSPPG adalah kepanjang tanganan BGN. Ya. Kamu saya bela kamu. Tapi selama kamu benar, kalau kamu salah, ya kamu saya tenggelamkan sekalian gitu loh. Ya. Kalau kamu benar, kamu saya bela kamu. Saya bela mati-matian kamu. Tapi kalau kamu salah kamu, ya saya tenggelamkan sekalian. Jadi tolong, ya kalian, kita semua ya, mitra juga ada di sini, tolong mitra juga jangan, nih Waka nih kerjanya marah-marah, mohon maaf mitra. Ya, kita harus begini nih, bukan marah nih, semangat tandanya. Kita semangat menyiapkan MBG ini dengan baik gitu ya. Jadi jangan nganggap saya begini dibilang marah-marah, enggak. Ya saya enggak marah. Saya memberikan motivasi, semangat, memberikan dukungan moral ya, supaya kita semua bisa menyiapkan MBG ini dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini, coba sekali lagi, KSPPG itu harus selalu datangi sekolahan. Ya. Saya sudah sampaikan, kalian minta masukan tentang menu. Ini nggak tahu udah dikerjakan apa belum nih. Ya. Tapi kalau pikiran positif saya, kalian sudah mengerjakan perintah saya. Minta masukan menu kepada guru-guru kepala sekolah. Kira-kira menu apa yang disenangi anak-anak, Bu? Gitu aja. Sambil kamu cek penerima manfaat yang benar di sana gimana. Minta nominatifnya, datanya. Ya. Nama, nomor siswa, alamat, tanggal lahir, lengkap. Ya. Supaya kalian tahu betul siapa yang menerima. Ya, jangan sampai kejadian yang minggu lalu yang saya datang pertama kali, ya, itu kepala sekolah yang bilangnya 400. Dikasih 400, ternyata siswanya 300 yang makan MBG. 100-nya dimasukin di baskom-baskom untuk disiapkan di ruang guru. Ya kan ini nggak baik, nggak benar gitu loh. Janganlah. Udah, yang masih membutuhkan MBG ini banyak di desa-desa pelosok-pelosok sana. Ya. Saya minta makanya KSPPG orientasi kamu tuh penerima manfaatnya tuh betul-betul yang membutuhkan. Ya. Indikator masakanmu baik, indikator masakanmu bisa diterima saat siang hari kau lihat dia selesai makan. Kau buka omprengnya. Ya. Kalau habis semua karena memang dimakan, tandanya menumu bagus. Gitu. Kalau kau buka di situ nasinya banyak, nasinya tidak tersentuh, tandanya nasinya keras.
Nasinya nggak habis, tandanya porsinya terlalu banyak kamu. Itu harus pinter kamu kayak gitu. Lihat menumu dimakan nggak? Ya tahunya masih utuh. Ya tahunya kegedean, potong 4 gitu loh. Kasih bumbunya. Ya. Sayurmu nggak dimakan, berarti sayurmu nggak enak. Gitu loh. Sayurmu habis, ada 2. Senang atau kurang gitu loh. Sayurmu dimakan sedikit, berarti sayurmu tidak disukai oleh anak-anak. Itu. Jadi kamu, itulah indikator kamu lihat ya, selesai makan tuh bagaimana. Jadi jangan kamu selesai masak, selesai sudah, jangan. Ya. Kamu kan rugi juga ya, baik SPPG maupun mitra, capek-capek masak nggak dimakan. Kalau saya merasa gitu. Ya. Kalau saya capek-capek masak, ternyata nggak dimakan, rugi saya. Gitu loh. Saya akan puas apabila saya capek-capek masak, dimakan habis. Puas, kepuasan batin tersendiri. Ya. Itu. Jadi, tolong ya, saya minta kepada seluruh KSPPG, kalian harus ya bekerja sama yang baik dengan mitra. Bekerja sama baik dengan yayasan. Bekerja sama baik dengan para relawan. Ya. Saya lihat sendiri kalau kayak SPBG, saya lihat ya SPBG sama relawan kompak gitu. Mereka bisa diatur dengan baik. Tapi saya dapat informasi katanya ada yang KSPPG-nya tertekan sama mitra, tertekan sama relawan. Aduh, saya kan jadi sedih juga nih, kenapa nih kayak begini nih? Ya, siapa yang benar, siapa yang salah ini? Kan kita nggak harus lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, jadi sekali lagi saya minta, tolong KSPPG dan mitra, kalian harus kompak. Ya, tanpa kekompakan kalian, jangan berharap menu MBG bisa baik, kualitasnya bisa bagus gitu. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya tadi, tolong Bu Yesi ya, Sistakol, tolong betul-betul dicek menunya ya. Saya udah sampaikan garis besar menu seperti gimana. Nanti tolong disampaikan kepada seluruh KSPPG ya. Jangan sampai ada lagi menu-menu yang aneh-aneh ya. Waktu Zoom kemarin saya bilang kok ada menu kacang kulit dan sebagainya karena pengganti nabati, aduh. Jangan terjadi lagi tuh. Ya. Saya yakin dan percaya kamu punya staf ahli gizi. Ya pasti kamu tahu mana kira-kira menu yang proporsional itu yang mana, yang pantas untuk anak-anak itu yang mana. Ya. Nanti kemarin waktu RDP ada salah satu anggota dewan menyampaikan, coba Pak Trenggono dibuat seperti ini. Jadi menu yang kamu buat itu ada berapa unsur gizinya, berapa unsur vitaminnya dan sebagainya ya. Nanti ahli gizi yang menilai kemudian difotokan setiap hari. Ya. Itu. Jadi sekali lagi tolong kita kalau punya hati nurani ya pasti kita selalu bisa menyiapkan MBG dengan baik ya. Kalian masih muda-muda para KSPPG ya. Saya nggak mau dengar ada KSPPG susah dipanggil sama bupati. Saya aja dipanggil bupati cepat saya. Masa kamu dipanggil bupati katanya ada yang lambat-lambat ataupun nggak mau. Jangan seperti itu. Itu orang tua kita itu di daerah itu. Panggil gubernur, kebanggaan kita dipanggil gubernur gitu loh. Ya. Tolong juga Karek Korwil ya. Saya juga dapat informasi ada bukan semua Karek Korwil. Karek Korwil yang juga tidak kooperatif ya. Jangan. Kalian justru yang menjadi corong, yang menjadi contoh para KSPPG untuk mudahnya berkoordinasi, untuk mudahnya memberikan petunjuk arahan. Ya. Kamu yang mengkomunikasikan, kamu yang menjaga semua KSPPG dengan baik. Kalau ada KSPPG yang nggak baik, kamu yang harus ya melancarkan gitu loh. Ya, itu. Jadi sekali lagi tolong ya, masa kamu tega sih Waka, BGN udah ngomong berapi-api gini,
pelaksanaannya di lapangan gitu-gitu aja, janganlah. Saya ngomongin kok energi saya banyak ini, jadi tolong laksanakan apa yang saya perintahkan, ya. Semua untuk kebaikan kita semua. Ya, tolong, saya tidak mau dengar lagi ada KSPPG yang tidak kompak dengan mitranya, KSPPG yang tidak ada di tempat, ya. KSPPG harus selalu di dapur. Selesai di dapur hanya untuk komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait MBG, nggak apa-apa itu. Tapi selainnya kalian harus selalu berada di dapur. Cek dapur itu, ya. Dapur harus cek dengan baik itu. Kemudian juga saya sampaikan begini, ya. Saya menghimbau kepada kalian semua, ya. Tidak kepada khususnya KSPPG dan juga mitra, ya, bahwa ya saya menghimbau nih, sementara tidak ada lagi yang menyiapkan susu kemasan bermerek, ya, jangan dulu. Sekali lagi, pasti kalau ada yang protes pasti sudah ada kerjasama ini, ya. Untuk itu tidak ada lagi, ya, sementara tidak usah dulu, ya, ada penyiapan ya susu kemasan bermerek, jangan dulu, ya. Nanti akan disampaikan hal-hal yang lebih baik ke sana, ya. Itu, ya. Kemudian yang terakhir, ya, mungkin sekali lagi saya sampaikan kepada kalian semua, tolong, ya, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang negatif lagi, ya. Kalau sampai masih ada berarti kalian nggak punya hati nurani itu, ya. Masih ada yang beracun, ya. Di Bekasi ada telur yang berlendir, ya, kan aneh gitu loh. Kamu nggak ngerti KSPPG, nggak ngerti masaknya atau bagaimana, di situ ada ahli gizi, ya. Coba nanti Bu Yesi cek tuh ahli gizi yang di Bekasi yang telurnya berlendir tuh, ngapain aja dia di sana itu. Ijazahnya dipertanyakan kalau dia sampai kayak begitu tuh, ya. Dan sekali lagi, saya yakin ini hanya contoh yang nggak baik saja, lainnya sekian ribu sudah melaksanakan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih, ya. Kalian melaksanakan tugas-tugas kalian sebagai KSPPG, sebagai mitra, ya, sebagai korwil, ya, karek, ya. Ini korwil, karek juga tolong, ya, banyak informasi-informasi negatif tentang kalian, tolong jaga nama kalian, ya. Yang saya tahu karek korwil ini betul-betul, ya, bisa mengayomi, ya, KSPPG yang ada di bawahnya itu. Itu, ya. Kemudian yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan bahwa nanti akan ada hal-hal teknis yang akan disampaikan kepada kalian, ya, tolong ikuti saja. Tidak ada kebijakan, tidak ada aturan-aturan yang tidak mengenakan, tuh tidak ada. Kita semua demi kebaikan semua. Tidak ada yang cari keuntungan pribadi, nggak ada, ya. Sekarang tidak ada lagi di bagian pusatnya macam-macam. Kalau ada, kau laporkan saya, ya. Sekali lagi, kalau ada yang, ya, di tingkatan bagian pusat yang macam-macam pada kalian, kamu laporkan saya. Ya, setahu saya mereka sudah baik semua, mereka sudah bisa memberikan contoh semua, ya. Mereka sudah bisa, ya, mengatur kamu dengan baik. Saya rasa itu sementara yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti silakan, ya, perbagian tadi sudah saya sampaikan untuk diberikan arahan-arahan, ya. Kalau memang sudah memberikan, ya, tadi saya waktu masuk Pak Ranto yang memberikan, ya, tadi banyak sekali hal yang memang, ya, terjadi dan tidak boleh terjadi lagi, ya. Nanti Pak Ranto, Pak Rahman, ya, termasuk Bu Yesi sama dan yang lainnya, tolong, ya, kita harus tegas, kita harus keras, kita harus bisa membuat aturan ini, ya, bisa dipatuhi oleh semua, termasuk saya juga, termasuk kita yang di pusat, ya. Baik, sementara itu saja perlu sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya, tolong catat
pedomani dan dilaksanakan, karena percuma saya ngomong sampai teriak-teriak gini, bukan marah, bukan, tapi memberikan semangat motivasi kepada kalian. Tapi ternyata kalian juga besok ada lagi keracunan, besok ada lagi yang busuk makanannya, besok ada lagi yang berlendir gitu kan, nggak ada gunanya saya ngomong gitu loh ya. Sehingga tolong sekali lagi apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan juga oleh pejabat yang lain ya, yang dari para eselon 2 ya, dicatat ya, dipedomani dan dilaksanakan, dikoordinasikan ya, supaya kita semua ya bisa memberikan MBG yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya rasa itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Hati-hati di jalan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Waka atas arahannya. Sementara beliau masih menyetir ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Baik, untuk tidak memperlama waktu, mungkin sedikit tambahan dari Pak Rudi, dari Direktur Tawas 3, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Setelah itu Pak Rahman, baru closing statement dari Pak Waka, lalu langsung kita tutup. Jadi kita tidak berlama-lama ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih moderator, Ibu Sestakol. Yang kami hormati Waka, Kapus Datin, Karo SDMO, Direktur Wilayah Dialur Wilayah 3. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan saja untuk pembelajaran bagi yang lain. Ini kejadian sebenarnya. Jadi yang pertama, sampai saat ini rupanya BG ini sudah berjalan hampir sampai bulan Juli. Dan sering sudah kami sampaikan. Dan mungkin semua pejabat di BG sudah menyampaikan. Ada kejadian di wilayah Manokwari Selatan, di mana adanya kejadian SPPG-nya terbakar dan ada korban 1 orang meninggal dunia. Yang menjadi titik berat dari permasalahan ini adalah rupanya SPPG ini sudah beroperasi sudah cukup lama, namun relawannya belum didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Fatal ini, ya. Sudah sering kami ingatkan, ternyata masih ada kepala SPPG yang tidak mendaftarkan relawannya untuk mengikuti program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Fatal yang saya katakan. Ini merupakan tugas pokok seorang kepala SPPG, ternyata tidak dikerjakan. Dan berakibat keluarga dari mereka saat ini menutup 3 SPPG di sekitarnya karena terkait kejadian ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, ini sebenarnya juga merupakan tanggung jawab dari mitra dan yayasan. Tolong dipahami Juknis 401.1, di mana mitra dan yayasan sama-sama bertanggung jawab di dalam operasional di dapur. Tolong dicek, kepala SPPG-nya sudah berbuat sesuai dengan peraturan belum? Hal kecil sebenarnya, daftarkan. Ternyata mitra dan yayasan juga tidak berbuat. Hanya rebutan masalah supplier. Ya, jadi saya berharap, saya menghimbau agar kejadian di Manokwari Selatan ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Cek apakah relawannya sudah diberikan jaminan. Uang sudah diberikan dari BGN. Tanggung jawab BGN sudah, hanya operasional di lapangan kepala SPPG-nya yang tidak mentaati aturan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kami mendapat laporan di salah satu SPPG di Merauke, di Papua Selatan. Ternyata SPPG ini memberikan pelayanan lebih sebesar kepada PN sebanyak 4.060 orang. Ini kesalahan siapa? Tadi sudah disampaikan baik oleh Bu Yesi termasuk Pak Ranto. Cek. PPG di sebelahnya. Kejadian 60 ini bagaimana kelanjutannya? Silakan.
Masalah pembayaran bagaimana akhirnya? Karena BGN tidak mungkin membayarkan kelebihan. Karena apa? Karena kebodohan kepala SPPG-nya. Ya tidak mau tahu aturan. Sudah saya sampaikan kepada kepala KPPG, segera ditindaklanjuti sehingga Senin sudah tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ya, tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Dan saya yakin masih dapat dilayani oleh SPPG di sebelahnya. Mungkin 2 hal ini saja, Bu, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kepala SPPG, mitra yayasan dan KPPG. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini sebagai warning juga tidak hanya untuk wilayah 3 ya, wilayah 1 dan wilayah 2. Jadi Pak Rudi mewakili untuk semuanya juga wilayah 1, wilayah 2. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk di wilayah 3 yang disampaikan Pak Rudi. Karena saya masih mendengar di Aceh pun masih di 3.600, di 3.000 sampai 3.900. Nah ini juga tidak dilaporkan, tapi Kareknya sudah melaporkan, sementara ini harus bisa berkoordinasi. Itu terakhir dari Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Waka dan juga rekan-rekan pejabat tinggi Pratama serta Bapak Ibu KPPG, Mitra Yayasan, Korwil, Karek, dan SPP seluruh Indonesia. Mengawali penyampaian ini, saya pertama ingin mengapresiasi atas dedikasi seluruh jajaran dalam mendukung penyelenggaraan MBG sebagai salah satu program strategis nasional. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Waka dan rekan-rekan sebelum saya ingin menekankan dan mungkin menggarisbawahi ada 5 hal terkait dengan tugas kami sebagai Karo SDMO. Yang pertama, saya mengajak kita semua, khususnya mitra yayasan dan KSPPG, untuk bangun hubungan kerja yang profesional dan harmonis. Ya, kepala SPPG, mitra, yayasan merupakan satu kesatuan tim yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kita memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat. Seandainya ada perbedaan pandangan di lapangan, ya, ini harap diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah, bukan dengan tindakan-tindakan sepihak yang dapat mengganggu operasional. Yang tadi Pak Waka sudah sampaikan, ada intervensi dari mitra yayasan kepada KSPPG, ada KSPPG juga yang melaporkan mitra dan yayasan. Ini menunjukkan bahwa hubungan kerja kita tidak profesional dan tidak harmonis. Nah, sehingga tolong teman-teman mitra dan yayasan, termasuk KSPPG, manfaatkan kelembagaan yang ada di lapangan. Ada Karek, ada Korwil, ada KPPG. Sedapat mungkin dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik secara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, saya juga menekankan dan menggarisbawahi terkait dengan pelaksanaan tugas sesuai peran, kewenangan, tanggung jawab masing-masing. Setiap pihak harus memahami batas kewenangan serta melaksanakan tugas sesuai juknis, SOP, dan ketentuan Badan Gizi Nasional. Tidak boleh ada intervensi yang melampaui kewenangan atau mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan. Ini yang biasanya menyebabkan terjadinya disharmoni di lapangan, ya, sehingga mohon dengan hormat mitra yayasan KSPPG pahami batas kewenangan ini. Kalau ini tidak dilanggar, saya yakin hubungan harmonis itu pasti terwujud. Kemudian yang ketiga, kedepankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya, administrasi maupun operasional harus dapat dipertanggungjawabkan. Hindari segala bentuk penyimpangan. Nah, ini kalau sudah ada penyimpangan, disinilah menjadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, baik itu konflik kepentingan ataupun tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Kepatuhan terhadap juknis merupakan bagian penting dari mitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan MBG. Nah, jadi kami sudah tidak segan-segan, tadi sudah diperintahkan oleh Pak Waka, apabila ada rekomendasi dan informasi yang kita dapat baik dari Tawas maupun dari Inspektorat, terkait dengan adanya penyalahgunaan atau terkait dengan akuntabilitas, ini kita tidak segan-segan. Baik itu KSPPG-nya maupun mitra dan yayasan. Nah, yang keempat,
utamakan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Jangan sampai persoalan internal antara KSPPG, mitra dan yayasan berdampak pada keterlambatan distribusi atau bahkan tidak mendapatkan distribusi karena tidak beroperasi. Termasuk di dalamnya adalah kualitas makanan ataupun pelayanan kepada anak-anak sebagai penerima manfaat. Karena kepentingan penerima manfaat harus selalu menjadi prioritas utama. Tadi Pak Waka saya dengar itu bukan mencari keuntungan pribadi. Pak Ranto juga sudah menyampaikan. Nah, kemarin kami ambil apel di Bekasi, itu saya juga melihat anak-anak dengan antusias dan menerima makan bergizi gratis ini. Jadi jangan sampai anak-anak punya keceriaan ini terciderai karena adanya masalah disintegritas antara hubungan internal kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang sangat penting mungkin kami mengingatkan untuk perkuat komunikasi dan mekanisme penyelesaian masalah. Setiap kendala di lapangan segera dikomunikasikan secara berjenjang. Ada Korcam, ada Korwil, ada Karek, ada KPPG. Sesuai dengan mekanisme. Nah, jangan hal yang kecil, ini harus segera diselesaikan, jangan dibiarkan. Jangan sampai nanti dia membesar dan ini akan mempengaruhi kinerja kita di lapangan. Jadi hindari penyampaian informasi yang tidak terverifikasi atau mengambil langkah di luar prosedur. Nah, ini banyak laporan yang terjadi seperti itu yang Pak Waka tadi sampaikan. Mitra ini setelah kita konfirmasi ternyata KSPPG bilang begini gitu. Nah, ini mana ini yang benar? Nah, sehingga hal-hal yang terkait komunikasi dan mekanisme permasalahan di lapangan ini mohon dikondisikan dan dikomunikasikan dengan baik di aparat di bawah. Saya rasa mungkin ini berapa hal yang menjadi penekanan sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh Pak Waka dan teman-teman yang lain. Bu Yesi, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Rahman atas pesannya. Mohon diperhatikan untuk semua komponen yang ada di BGN dan di daerah, baik itu dari KPPG, KSPPG, Karek, Korwil, serta mitra yayasan yang merupakan juga mitra dari BGN. Kita bersama-sama untuk bisa membangun ini sesuai dengan aturan yang sudah ada. Baik, closing statement dari Pak Waka untuk bisa kita akhiri hari ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Yesi. Saya rasa saya tidak usah terlalu panjang lebar ya. Saya tuh juga, saya kadang-kadang gini loh, saya mengambil pengarahan Zoom meeting, tapi saya selalu menempatkan saya sebagai pendengar. Gimana, kapan mulai bosen, kapan berlama-lama itu saya akan bisa merasakan itu gitu. Makanya saya tidak pernah Zoom meeting itu terlalu berlama-lama, singkat, padat, lengkap, udah selesai gitu ya. Jadi sekali lagi sebagai closing statement ya tadi semua sudah diarahkan oleh Pak Rahman, Pak Ranto, Bu Yesi, mungkin juga yang lain tadi saya dengar udah lengkap itu. Ya kalau kita masih juga nggak bener, aduh pusing udah mau ngapain lagi kita nih, gitu loh ya. Itu udah lengkap semua itu. Tadi Pak Ranto udah secara rinci, Pak Rahman secara bukan rinci lagi tuh udah ujung-ujungnya udah disampaikan ya. Bu Yesi juga udah tadi menjelaskan dengan lengkap ya. Ini saya rasa sudah apalagi mau kita sampaikan kepada para Karek, Korwil, KSPPG juga pada mitra ini. Tolong saya nih sebagai Wakabegen saya minta tolong ya, udah banyak kurang gimana lagi saya ngomong nih. Saya minta tolong kepada kalian semua. Ya, kerjasama yang baik itu loh. Ya, berikan yang terbaik MBG untuk anak-anak kita. Ya, sekali lagi saya bisa nggak tersentuh ngeliat anak-anak makan itu saya bingung juga. Saya udah bilang saya tentara nih yang mungkin kehidupannya keras, tapi ngeliat anak-anak makan tuh tersentuh hati saya itu. Ya, karena itu anak-anak kita, anggap aja kita memberikan makan kepada anak kita gitu loh. Ya, kalian yang KSPBG pasti bermuda-muda, Karek, Korwil, ya tolong kalian sudah mulai ya bisa melihat atau bisa merasakan situasi seperti itu gitu ya. Itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ya, para eselon 2 dari BGN ya, Bu
Yesi, Pak Rahman, Pak Ranto, ya Pak Boga tadi, mungkin juga Bu Wahida ada, kalau ada Pak Rudi, tadi saya lupa ada Pak Rudi tadi. Ya, kemudian juga khususnya para PPG, Kare Korwil, ya, dan yang wabil khusus, ya, para KSPPG dan mitra. Ya, tolong kita bekerja sama yang baik, tolong kita bentuk suatu tim yang solid, ya, sehingga ini kita nih MBG, apalagi BGN dan MBG ini kan kita dicecar dari semua sisi, semua sudut, nyari celah-celah apa yang bisa bikin kita, nama kita jadi gak baik ini, ya. Tolong perbaiki citra BGN, ya. Tolong ya mitra, saya mohon mitra, ya, kita sama-sama bekerja sama yang baik, ya. Tolong kita jangan hanya, ya, saya yakin mayoritas sudah bagus tuh mitra tuh, tapi jangan ada mitra yang selalu melaporkan ke SPBG-nya nggak baik. Udah, kalau emang nggak bener, ya laporin aja, ya. Kalau kalian bener, pasti kalian kompak tuh sama KSPPG-nya tuh. Tolong Kare Korwil juga harus bisa mendukung ini, supaya semuanya kompak, semuanya solid, kita bisa bersama-sama, ya, bekerja sama untuk menyiapkan makanan anak-anak kita ini dengan baik. Ya. Saya rasa itu pas jam 12 sekarang. Terima kasih semuanya. Kita siapkan lagi ke depan. Semoga Senin besok sampai seterusnya tidak ada lagi hal-hal negatif yang terjadi di SPPG maupun di yang lainnya. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yesi. Silakan Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Waka atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali saya tekankan bahwa kita akan terus berkoordinasi, minimal mungkin satu minggu sekali kita akan terus koordinasi. Jadi mohon kesediaannya untuk selalu standby bila ada koordinasi atau perintah dari pimpinan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.